Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah ke-6 atau yang disebut juga Minggu Palmarum, tanggal 28 Maret 2021. Berkenaan dengan situasi yang masih dalam pandemi COVID-19, ibadah tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing dengan menggunakan saluran YouTube sebagai sarana ibadah secara online atau menggunakan tata ibadah yang ada di buletin gospel. Sedangkan warta jemaat sudah tercantum di dalam buletin gospel. Silahkan Bapak Ibu untuk membaca dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bergereja di dalam buletin gospel tersebut. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah, kita menyiapkan diri kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita menerima panggilan beribadah. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami, akan berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan pula dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85, bait pertama. Bagaimana Yesus datangmu, engkau terang
Ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 85 bait yang kedua, Kusongsong Bagaimana. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama melihat sisi hidup dan kehidupan kita dengan bercermin dari hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya untuk menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita nyatakan kesediaan kita untuk mewujudkannya dengan Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku.
kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berita kasih, berita anugerah. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi 1 ayat 29 yang demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian berita anugerah. Kita tanggapi dengan Kidung Jemaat 401. Makin dekat Tuhan kepadamu. Silakan duduk. Kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan, dan mari kita bersama-sama mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan. Kita berdoa. Ketika kami boleh menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, mohon kemampuan dari Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, menerima dan mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya dan bacaan yang kedua dari Markus 11, dan ada satu bacaan yang saya sisipkan nanti di khotbah. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah?
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ada orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari disiapkan untuk mendampingi, mendengarkan maupun melihat. Saat ini kita beribadah, disiapkan gospelnya dengan judul di tengah-tengah kejadian luar biasa COVID-19 ini, dengan judul Berani Menderita. Berani Menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, COVID-19 ini nampaknya kita, khususnya kita akan berbicara di negara kita sendiri, di Indonesia, mengalami kesulitan untuk mengatasi COVID-19. Ini karena beberapa faktor. Di antaranya adalah sekalipun sudah digulirkan vaksinasi, tapi ternyata kondisi khususnya di sekitar kita itu ada yang kadangkala tidak peduli, ndablek sakarepe dhewe. Bahkan moto yang ada di sekitar kita, kalau bisa ya kumpul ora mangan ramangan, nek iso kumpul. Dikatakan tidak sopan kalau tidak berjabat tangan. Dikatakan tidak bekti pada orang tua kalau tidak sowan orang tua pada hari tertentu. Bahkan dikatakan itu sebuah aib kalau nanti ada tracing tentang
siapa yang menjadi terpapar kena positif COVID-19. Perombakan tata nilai kehidupan itu yang perlu di sekitar kita. Karena kalau sudah seperti itu sulit. Ada himbauan dan anjuran ora salaman ya tetap salaman. Karena tata nilai kehidupan yang demikian. Ada pembatasan, ada supaya membersihkan diri dengan cuci tangan dan seterusnya. Tetapi kalau dimulai dengan perubahan tata nilai kehidupan barangkali akan sangat membantu. Demikian pula halnya pemahaman yang terjadi pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Sama persis. Hanya bedanya pada waktu zamannya Tuhan Yesus, pemahaman tentang mesianik, tentang datangnya Mesias, itu dengan pemahaman yang sudah sangat melenceng jauh dari pemahaman yang benar. Dan itu sudah menjadi tata nilai kehidupan di sana. Datangnya Mesias berarti sebagai manusia yang super, manusia yang akan membebaskan keterbelengguan dari penjajahan Romawi dari sisi kacamata secara jasmani. Dan itu sudah menjadi pemahaman yang sangat, orang Jawa mengatakan balung sungsum, sudah merasuk dalam sanubari. Sehingga ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan ungkapan Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan dan seterusnya, itu sambutan dalam rangka alih-alih menyetujui dan mengiyakan harapan mesianis seperti pemahaman yang keliru. Kedatangan Yesus ke Yerusalem itu dalam rangka untuk membebaskan dari keterbelengguan jajahan Romawi. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ternyata sesuatu yang sangat kontroversial, yang sangat berbalik dengan pemahaman waktu itu. Yesus waktu itu kehadirannya dengan kelemah lembutan dan damai, jauh dari kesan konflik dan konfrontatif. Sangat jauh dari itu. Coba Yesus mengendarai menggunakan hewan keledai muda yang digunakan untuk mengangkat beban, dan keledai itu bukan kendaraan, bukan hewan untuk sarana berperang. Keledai itu mengangkat beban. Maksud Yesus adalah keledai itu juga akan mengangkat beban dosa yang akan dilarung, yang akan diruat dalam dirinya sebagai anak domba Paskah. Maksud yang terkandung di situ bukan kuda untuk berperang. Sangat jauh dari pemahaman pada waktu itu. Salib mengubahkan kematian menjadi kehidupan, mengubahkan ketakutan menjadi sebuah keberanian, mengubahkan keputusasaan menjadi harapan, mengubahkan penderitaan menjadi keselamatan. Berani menderita, keniscayaan mewujudkan salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sayangnya perubahan tata nilai yang baru dikaitkan dengan Mesias itu tidak begitu saja mudah diterima. Penjajahan yang sudah sedemikian lama, penderitaan yang berkepanjangan, ketidakberdayaan, keputusasaan yang sedemikian hebat menghalangi untuk menghayati kehadiran Yesus, membawa damai sejahtera, kehadiran Yesus dengan penuh kelemah lembutan.
Yang mereka perlukan hanyalah tindakan seketika dan tindakan instan, seperti membalikkan tangan untuk membebaskan, mendirikan kerajaan baru bagi Israel. Tidak jauh berbeda. Sekali lagi, bagi kita yang sudah divaksin, barangkali kita mengatakan yang sudah divaksin sudah menjadi Superman, anti COVID. Tidak juga, tetapi kadang-kadang pemahaman itu bisa mengunci dalam kehidupan kita, seolah-olah sudah seperti itu. Ada proses sebenarnya yang harus dilalui. Israel pada waktu seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu situasi yang ada di Israel seperti itu yang dihubungkan dengan situasi saat ini, mau tidak mau kita harus masuk dalam situasi kenormalan yang baru. Masuk seperti yang Tuhan kehendaki ketika di Israel. Hadir dengan lemah lembut, dengan keledai muda, ada sebuah tatanan yang baru, bukan tatanan dengan sekilas membebaskan dari penjajahan. Kenormalan baru itu yang sejujurnya memaksa setiap hidup dengan paradigma dan perilaku yang baru. Dan itulah yang disebut sebagai salib. Sementara Israel mengharapkan kehadiran Yesus itu menjadi pemenang bagi mereka, sementara salib justru seolah-olah dari sisi manusiawi sebuah kekalahan. Yesus mati disalibkan, katanya Mesias, kenapa mati disalibkan? Sangat jauh berbeda dengan harapan mereka. Dan itulah kenormalan baru, salib. Justru salib itu membebaskan mereka tidak hanya dari penjajahan secara jasmani, tetapi penjajahan dari dosa yang lebih hebat daripada itu. Persoalan yang perlu kita lihat bersama-sama adalah ketika menjalankan kenormalan yang baru itu, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, Kristus jalankan melalui kemesiasan yang baru, kita harus banyak belajar, khususnya Yesaya yang menuntun kita masuk dalam kenormalan baru. Yang pertama adalah menjadi hamba yang belajar. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tidak semua orang siap dengan hidup dengan kenormalan yang baru. Hanya mereka yang mau belajar, hanya mereka yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua itu. Menjadi hamba yang belajar berarti menjadi hamba yang mau berproses. Yang tidak hanya secara instan, tetapi ada laku, kata orang Jawa, yang harus dilakukan. Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun diperlukan perjuangan keteladanan, yakinlah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan sungguh-sungguh menjadikan manusia berpengharapan. Dan juga yakinlah bahwa perjuangan dan keteladanan yang kita lakukan menjadi hamba yang belajar itu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, untuk menuju kenormalan baru adalah menggalang kebersamaan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 akan saya bacakan. Untuk menggalang kebersamaan Rasul Paulus mengajak kita bersama-sama demikian. Ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di atas bumi, dan yang di bawah, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi untuk seperti Kristus, menaruh pikiran dan perasaan melalui kerendahan hati dan ketaatannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus juga menasihatkan untuk supaya jemaat di Filipi tidak terpecah, tidak terbelah, untuk tetap menggalang kebersamaan, berkarakter seperti Kristus. Yang ketiga, untuk menuju kenormalan baru, kita hendaknya berani untuk menderita. Sebagaimana Kristus tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasan yang disampaikan, tentang kemesiasan yang ada dalam pikiran orang Yahudi, melainkan dengan penuh ketaatan mewujudkan kemesiasan baru melalui penderitaan. Yang konon orang mengatakan itu sebuah kekalahan, itu menghilangkan harapan, dan seolah-olah dunia sudah gelap karena sosok pribadi yang sangat diagungkan sudah mati. Tetapi Yesus tidak hanya mati, tetapi juga bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menjadi pengharapan bagi kita sekalian dan kemenangan bagi kita sekalian untuk tetap berani menderita meneladani Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, barangkali ketika berani menderita ini sering yang muncul di dalam angan-angan kita, apa sih aplikasinya untuk berani menderita itu? Berani menderita bagi saya tidak perlu muluk-muluk dengan contoh yang mungkin perlu spektakuler. Berani menderita dalam masa-masa kita mengalami KLB pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menuju kenormalan baru. Sementara orang yang lain mungkin melakukan apa yang sebenarnya dianjurkan tidak, kita melakukan apa yang seharusnya dianjurkan. Tidak bersalaman dulu, tidak berkerumun, kemudian tidak berarti bukan tidak mengurangi rasa bakti kepada orang tua kita ketika kita kemudian tidak berkunjung, bukan, tidak itu. Tetap ada wujud rasa bakti kepada orang tua sekalipun tidak harus berkunjung dan seterusnya. Barangkali itu dianggap sebagai sebuah penderitaan. Memang betul penderitaan, seperti terpenjara. Tetapi menjadikan contoh dan teladan. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga untuk menuju kenormalan baru memang bertentangan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Seperti ketika Tuhan Yesus disambut dengan kata-kata Hosana di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meneladani Kristus menuju kenormalan baru yang sangat berbeda, yang sangat bertentangan, yang sangat tidak sama, tidak searah dengan yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti itu sebuah pemberontakan, bukan berarti itu sebuah
sebuah tindakan yang kita lakukan untuk melawan arus, tidak, tapi untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih baik, tatanan sosial, kenormalan yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita meneladani Kristus. Hosana itu bukan menyambut raja yang membebaskan dari dunia ini, tetapi hosana itu menyambut Kristus yang siap membebaskan kita dari dosa. Kristus yang sudah membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur Engkau boleh menuntun kami melalui firman-Mu untuk kami meneladani Tuhan Yesus yang berani menuju ke normalan baru yang sangat berbeda dengan situasi yang sedang bertumbuh, berkembang pada saat itu. Berani menderita, itu yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami untuk berani menderita, dimanapun kami berada meneladani Kristus. Berani menderita dalam rangka menuju ke tatanan kehidupan yang lebih baik. Berani menderita untuk menuju tatanan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, tuntun sertai kami, supaya kami tidak simpang siur menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di negara kami, bahkan di dunia ini. KLB pandemi COVID-19 yang kadang menjadikan kami kehilangan segala-galanya. Tuhan tuntun untuk menuju kenormalan baru. Kami bersyukur dengan vaksinasi masyarakat Indonesia, seluruh dunia ini. Namun demikian Tuhan, vaksinasi ini bukan akhir dari segala-galanya. Engkau tuntun kami ketika kami vaksinasi tetap dalam kenormalan baru, tetap menjaga protokol kesehatan. Bukan berarti kami bebas ria dan merdeka, tetapi kami tetap menjaga dan waspada.
Tuhan tuntun kami, Tuhan sedang membelajari kami untuk melalui proses itu. Segala sesuatu tidak dilakukan dengan instan. Segala sesuatu tidak dilakukan dengan cara potong kompas, dengan mengambil jalan pintas. Tetapi kami harus melalui proses untuk pendewasaan iman kami, untuk pembentukan karakter kami. Demikian pula ya Tuhan, bentuklah karakter masyarakat bangsa kami Indonesia tercinta ini, supaya kami tetap mengedepankan untuk menuju kenormalan baru dalam tatanan kehidupan yang lebih baik. Proses yang harus kami lalui. Bapa, kami percaya Engkau sedang mengukir sejarah baru untuk bumi ini, sejarah manusia ini. Engkau tata dengan cara Tuhan yang demikian. Kami percaya di balik semua itu ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Demikian pula kami harus siap dan mau melalui itu semua. Terlebih kami semua ya Tuhan, tuntun kami untuk siap menderita sekalipun harus berbeda dengan yang lainnya. Berkati seluruh jemaat GKJ Wates Selatan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bersama-sama beribadah dengan keluarga mereka masing-masing. Tuntun sertai kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami meneladani Kristus. Terlebih dalam Minggu Palma ini, kami dituntun untuk bersama-sama menyambut Kristus dengan Hosana. Hosana yang bukan sekedar pembebasan dari jasmani, tapi hosana karena pembebasan dari dosa-dosa kami. Melalui pengorbanan Yesus yang sudah disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah penghayatan Paskah di bulan Maret ini sampai April nanti menuntun kami pembentukan watak dan karakter kami seperti Kristus. Sekalipun proses itu bukan proses yang begitu cepat, tetapi memerlukan proses yang lama. Ajar kami tunduk pada proses yang sedang Tuhan bentuk. Bapa, Engkau berkati warga gereja jemaat Tuhan dimanapun yang mungkin saat ini kesulitan untuk mereka beribadah, baik secara online, melalui media cetak, ataupun ibadah secara konvensional atau tatap muka. Berkati dan utus kami ya Tuhan untuk menjangkau mereka yang kesulitan ibadah saat ini di masa-masa pandemi COVID-19. Demikian pula dalam masa-masa normal saat nanti. Ya Tuhan, Engkau memberkati, memproses, memulihkan saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Beri kesabaran bagi anak, suami, istri, orang tua yang senantiasa merawat mereka masing-masing. Bapa, Engkau juga berkati untuk peribadahan-peribadahan yang dilakukan dalam rangka masa penghayatan Paskah, baik itu ibadah mingguan, persekutuan doa, pemahaman Alkitab atau wujud yang lain. Kami boleh menghayati pengorbanan Tuhan Yesus melalui masa Paskah hingga berlangsung pada bulan April nanti. Terima kasih ya Tuhan,
Engkau berkati juga bangsa negara kami tercinta, segera Engkau entaskan dari masa krisis seperti ini. Engkau berkati pemerintah saat ini, presiden, wakil presiden hingga pelosok pedusunan. Engkau memberkati, beri kemampuan mereka untuk memimpin roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kontribusi pembangunan melalui yayasan-yayasan Kristen maupun gereja-gereja supaya berpadu, berjalan bersama-sama, memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa kami tercinta. Demikian pula ada kegerakan bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia ini dalam hal pembangunan tercinta Indonesia ini, sekalipun dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini, dan sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita kumpulkan persembahan kita diiringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Kita persembahkan, kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa dan jemaat dimohon untuk berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami haturkan kepadamu karena berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami yang senantiasa kami rasakan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Engkau juga memberikan kami rezeki melalui pekerjaan kami, melalui apapun yang kami lakukan, melalui kebun kami, sawah kami, dan mungkin melalui saudara-saudara kami. Dengan rezeki yang Engkau berikan itu ya Bapa, kami mampu mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau juga telah memberikan firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami bukan hanya menerima anugerah-Mu, tapi juga berani untuk menderita demi kemuliaan nama-Mu. Kami mengumpulkan persembahan, yaitu sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi menerimanya dan Engkau sucikan, sehingga melalui persembahan yang kami kumpulkan ini,
kebutuhan jemaatmu di GKJ Wates Selatan khususnya dapat tercukupi dengan baik. Juga melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini, usaha-usaha untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini melalui kami, jemaat-Mu yang ada di GKJ Wates Selatan ini dapat terlaksana. Bapa, kami mohon ampun jika kami belum mampu memberikan persembahan sebanding dengan besarnya berkat yang telah Engkau berikan. Ajarkanlah kepada kami senantiasa untuk memberikan persembahan sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih ya Bapa, mampukanlah kepada kami agar kami mampu mempersembahkan seluruh tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang sempurna di hadirat-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan saudara kami yang mencatat, mengumpulkan, mengelola, dan mengalokasikan. Kiranya Engkau berkati saudara kami tersebut beserta dengan keluarganya. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Bapa, sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah Minggu Palmarum pagi hari ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, senantiasa kami ingat akan Engkau, ingat akan memuliakan nama-Mu, dan ingat akan senantiasa untuk membawa nama baik, yaitu nama baik Engkau kepada seluruh muka bumi ini. Bapa, kami mohon ampun jika di dalam kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini terselip dosa dan kekurangan. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa mawas diri, sehingga kami mampu untuk mengikuti ibadah lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Itulah seru doa kami ya Bapa, yang kami mohonkan kepadamu berlandaskan, beralaskan nama yang satu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan diutus Tuhan, dan kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan diiringi dengan Kidung Jemaat 370 untuk siap diutus Tuhan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Juga aku mau mengikutnya, sampai aku tinggal di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, Roma 8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa.
Dan Allah, segala sumber kasih karunia, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam, ibadah telah selesai. Pemeliharaan iman melalui ibadah saat ini kiranya semakin memantapkan langkah kita memasuki ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita diantar 410 untuk mengakhiri ibadah saat ini. Tenanglah kini hatiku. Amin.